Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita memasuki materi yang pertama saya kira, yaitu 3M. Apakah 3M itu? 3M adalah singkatan dari M pertama itu man. Man itu adalah kurang lebih kira-kira siapa orang-orang yang bertanggung jawab akan mengelola sekolah ini dan melayani Anda semua. Ya, itu adalah man. Yang kedua adalah message. Message itu adalah pesan. Ya, pesan itu menyangkut sekolah ini pasti punya arah. Ya, punya arah, punya tujuan, punya cita-cita. Nah, cita-cita itu disebut dengan visi sekolah. Ya. Kemudian bagaimana mencapai visi itu namanya misi, dan seterusnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah material. Itu apa saja sarana prasarana yang akan mendukung kalian semua dalam atau selama belajar di SMK Saint Louis Surabaya. Nah, untuk itu mari kita mulai dari yang pertama ya. Siapa saja orang-orang yang akan mengelola, yang akan melayani Anda semua di sekolah ini. Baik. Yang pertama adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah saya sendiri. Nama saya Antonius Kasmanto. Ya, sering disebut atau dipanggil Pak Kas begitu pendeknya. Ya. Jadi kalau kamu berjumpa dengan saya, kalau menyapa itu bisa dipanggil dengan Pak Kas. Selamat pagi Pak Kas dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah Wakasek kurikulum. Ya. Wakasek kurikulum itu adalah Ibu Katarina Watini. Ibu Katarina Watini ini yang akan melayani Anda semua di bidang kurikulum. Ya, jadi pembelajaran. Kurikulum itu misalnya mengatur jadwal pembelajaran, kemudian mengatur ruang-ruang di mana kamu harus belajar, dan sebagainya. Yang berkaitan dengan kurikulum itu nanti berurusan dengan Ibu Katarina. Berikutnya adalah Wakasek Kesiswaan. Ya, Wakasek Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Itu dengan Bapak Laurentius Suroso. Bapak Laurentius Suroso ini biasa dipanggil Pak Suroso begitu ya. Ini berurusan dengan urusan kesiswaan. Jadi urusan kesiswaan itu misalnya kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan kesiswaan, retret siswa, dan seterusnya itu semua ada di bawah pembinaan dan di bawah pendampingan, di bawah tanggung jawab Bapak Suroso. Berikutnya Wakasek Humas. Ya. Berikutnya Wakasek Humas. Wakasek Humas ini dengan Bapak Agus Rianta. Ya. Ini adalah Wakasek Humas. Nah, Humas itu tugasnya apa? Humas itu tugas pokoknya adalah memberikan segala informasi di sekolah ini kepada masyarakat luas dan juga melakukan langkah-langkah strategis apapun untuk mempromosikan sekolah ini. Nah, ini kita harus bantu semua mempromosikan sekolah ini. Itu tugas besarnya Bapak
Agus Rianta. Ya. Nah, itu adalah Wakasek Humas. Berikutnya Wakasek Sarana Prasarana. Wakasek Sarana Prasarana itu tugasnya adalah yang mengurusi masalah sarana prasarana sekolah untuk melayani Anda semua. Ya. Jadi kalau ada kelas yang mungkin AC-nya tidak dingin, atau kelas yang ada bangku yang rusak, atau ada sarana prasarana yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini berurusan dengan Wakasek Sarana Prasarana dengan Ibu Agnes Kartika Sari, yaitu Wakasek Sarana Prasarana. Di sekolah ini selain sarana prasarana juga masih ada satu Wakasek lagi. Ya, ada satu wakil kepala sekolah yang membantu saya ngurusi masalah sumber daya manusia dan litbang. Ya. Jadi sumber daya manusia di sekolah ini harus ditata sedemikian rupa, harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga kompetensinya cukup dan kompetensinya bisa didevelop, ya. Didevelop itu artinya dikembangkan sehingga terus bisa mengikuti perubahan dan tantangan zaman yang ada, khususnya pada saat-saat pandemi semacam ini. Ini dibutuhkan seorang Wakasek sumber daya manusia yang bisa memikirkan bagaimana para guru atau siapapun juga itu bisa melayani Anda dengan sebaik-baiknya, dengan bekal yang cukup, dengan kompetensi yang cukup. Nah, itu adalah 5 wakil kepala sekolah yang akan membantu saya selama tahun pelajaran 2020-2021. Nah, staf pimpinan yang lain masih ada 2 lagi ya anak-anak ya. Yang kedua itu satu adalah kepala tata usaha. Kepala Tata Usaha SMK St. Louis itu bersama dengan Ibu Dwi Adventa. Ya, itu ada di depan sana, di kantor tata usaha sana, kantornya. Jadi kalau kamu berurusan dengan tata usaha, itu kepala tata usahanya namanya Ibu Adventa atau Dwi Adventa. Ya, panggilannya Bu Venta begitu. Selain itu masih dibantu oleh bendahara sekolah. Ya, bendahara sekolah itu ngurusi masalah-masalah keuangan di sekolah kita. Ya, jadi seluruh masalah-masalah keuangan itu diurus oleh seorang bendahara sekolah, yaitu dengan Ibu Dian Maritim. Biasa dipanggil dengan Bu Dian. Begitu ya anak-anak ya. Itu adalah staf pimpinan sekolah. Berikutnya saya akan mengenalkan para kepala kompetensi keahlian. Dulu kita biasa menyebut ketua jurusan itu dulu ya. Sekarang namanya adalah kepala kompetensi keahlian. Di sekolah kita ada 6 kompetensi keahlian. Ya, ada 6 ya. Harus kami ingat-ingat semua, ada 6. Yang pertama adalah kompetensi keahlian teknik audio video. Siapa? K3 atau kepala kompetensi keahlian teknik audio video, yaitu Bapak Antonius Irianto. Itu kepala kompetensi keahlian teknik audio video. Yang kedua, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kepala kompetensi keahliannya adalah Bapak Agung. Ya, Bapak Agung.
itu kepala kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Ya. Nanti lebih jauh kamu harus berkenalan dengan mereka-mereka itu. Berikutnya kompetensi kalian teknik pemesinan. Ya. Kepala kompetensi kaliannya adalah Bapak Kuntari. Ya, Bapak Kuntari itu kepala kompetensi kalian teknik pemesinan. Berikutnya kepala kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif, biasa disingkat dengan TKRO. Itu dengan Bapak Setioko, ya, Bapak Bonifacio Setioko, biasa dipanggil Pak Setioko gitu, ya. Berikutnya kepala kompetensi kalian teknik bisnis sepeda motor, biasa disingkat dengan TBSM, itu dengan Bapak Georgius Adi Purwantono, atau biasa dipanggil dengan Pak Gius gitu ya. Jadi nanti anak-anak yang dari jurusan TBSM itu kepala kompetensi kaliannya namanya Pak Gius ya. Berikutnya kompetensi kalian yang peminatnya luar biasa banyaknya di SMK ini ya, itu adalah kompetensi kalian multimedia. Nah, ini kompetensi kalian paling favorit di sekolah kita ya, karena peminatnya paling banyak. Itu bersama dengan Ibu Ceni ya, Ibu Ceni, namanya panjang sekali ya, Ibu Ceni Siskauli Simanjuntak. Nanti kamu baca sendiri deh, kamu kenalan sendiri deh dengan beliau ya. Nah, itu para kepala kompetensi kalian. Sekarang selain kompetensi kalian juga ada koordinator mata pelajaran kelompok A, kelompok B, dan kelompok C1 ya. Apa itu A, apa itu B, apa itu C1, nanti lebih jauh kurikulum akan mengenalkan, Wakasek kurikulum akan mengenalkan ya. Nah, koordinator kelompok mata pelajaran A, B, dan C1 itu bersama Ibu Widya Anggraini ya, Bu Widya, dengan Bu Widya. Berikutnya adalah koordinator pembina OSIS. Jadi koordinator pembina OSIS itu yang akan mendampingi kalian semua dalam semua kegiatan-kegiatan OSIS, yaitu dengan Ibu Yuanita Hari Prawesti ya. Bu Nita panggilannya, itu adalah koordinator pembina OSIS. Selain itu ada koordinator pembina ketertiban ya. Jadi ketertiban itu di SMK Negeri Surabaya menjadi sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena hanya orang-orang disiplin, hanya orang-orang yang disiplin, yang tertib, maka dia yang akan memenangkan persaingan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya ketertiban ini. Oleh sebab itu, akan ada koordinator pembina ketertiban, yaitu dengan Bapak Sukadian, itu koordinator pembina ketertiban. Berikutnya, untuk mendampingi kalian semua ya, untuk membimbing, mendampingi kalian semua, itu di sekolah ini juga ada BK, bimbingan dan konseling. Nah, koordinatornya adalah Ibu Ari Saptasih. Itu adalah koordinator BK, bimbingan konseling ya. Nah, karena sekolah SMK, sekolah
menengah kejuruan, itu kita selalu berurusan dengan berbagai dunia usaha dan dunia industri. Oleh sebab itu, sekolah kita ada satu koordinator, namanya koordinator BKK. BKK itu Bursa Kerja Khusus. Ya, dia akan menghubungkan antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dengan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Nah, koordinatornya adalah Bapak Doni Riandono. Ya. Nah, anak-anak, supaya kehidupan spiritualitas kita itu sungguh-sungguh terus terpelihara, karena kita tahu hanya orang yang memiliki iman yang kuat, punya spiritualitas yang baik, maka orang itu memiliki kemampuan bertahan dalam setiap godaan. Oleh sebab itu, ada satu koordinator spiritualitas, ya, yaitu dengan Bapak Apeles Hugo Sewan. Namanya aneh ya, karena beliau orang Flores, ya, beliau orang Flores. Tetapi jangan khawatir, orang Flores yang lemah lembut dan ganteng. Nanti kalau kamu ketemu, sapa saja dia, ya, Bapak Apeles Hugo Sewan. Di sekolah ini, selain itu juga ada koordinator yang lain, yaitu koordinator IT dan internet sekolah. Ya, IT dan internet sekolah itu ditata, diatur sedemikian rupa supaya internet itu mampu melayani kita semua. Kita semua itu ya anak-anak, bapak ibu guru dan karyawan. Ya, karena di zaman yang semacam ini tidak mungkin kita tidak pakai internet, itu hampir tidak mungkin. Oleh sebab itu akan diatur sendiri, akan dikelola secara profesional, secara khusus. Oleh karena itu akan ada koordinatornya sendiri, koordinator IT sekolah dan internet sekolah, itu dengan Bapak Agung, ya, Christophorus Agung Swandaru, biasa dipanggil Pak Agung, begitu aja. Ya. Berikutnya koordinator data dan sistem penilaian sekolah. Ya, jadi data sekolah, keseluruhan datanya harus dikelola secara baik, terus dikembangkan sehingga data itu menjadi sesuatu yang bisa mendukung setiap kali sekolah akan mengambil sebuah keputusan. Ya. Selain jadi koordinator data dan sistem penilaian itu nanti akan memegang peran yang sangat penting, anak-anak ya. Kalau sistem penilaian kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu, pada saat kenaikan kelas, kelulusan dan seterusnya, maka semuanya dilakukan secara online. Ya. Nah, itu diatur oleh koordinator data dan sistem penilaian sekolah ini yang mengkoordinir, yaitu dengan Bapak Agus Kurniawan. Ya, Bapak Agus Kurniawan itu menjadi koordinator data dan sistem penilaian sekolah. Yang berikutnya, sekolah ini pasti harus ada sistem penjaminan mutu yang berlaku di sekolah ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang baku, yang sudah baik, maka sesuatu yang sudah baik itu harus dijamin supaya tidak hilang, supaya menjadi budaya, supaya terus dikembangkan malah. Nah, itu namanya penjaminan mutu. Ya.
koordinatornya adalah dengan Bapak Antonius Irianto. Bapak Antonius Irianto itu koordinator penjaminan mutu sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir, koordinator yang terakhir itu adalah koordinator Satpam atau Satuan Pengamanan Sekolah, ya, yang akan membantu kita semua sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, dengan baik, yaitu Bapak Sunarmo, itu koordinator Satuan Pengamanan Sekolah. Itu anak-anak para koordinator sekolah ini yang akan membantu kalian semua dalam atau selama kamu belajar di sekolah ini. Berikutnya saya akan mengenalkan para wali kelas, ya, khususnya wali kelas 10. Wali kelas itu tugasnya akan mendampingi kamu semua, mendampingi kalian selama 1 tahun. Ya. Kita mengupayakan sesungguhnya supaya wali kelas itu bisa mengikuti sampai selesai. Tetapi kadang-kadang karena situasi khusus atau karena suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, maka bisa saja wali kelas itu diganti. Misalnya wali kelas yang melakukan tugas misi, misalnya, ya, tugas misi sekolah, harus misi ke Kalimantan misalnya. Itu kan kalau misinya selama 6 bulan kan kalau tidak diganti ya susah nanti. Kan begitu ya. Baik. Ini adalah para wali kelas tingkat 10 atau kelas 10 yang akan membimbing kalian semua selama 1 tahun ke depan. Yang pertama adalah wali kelas 10 TAV. Teknik audio video. Perhatikan ya, nanti kamu cari yang anak-anak TAV semuanya ya, dicari mana beliau. Dan kamu harus kenal ya, kamu harus mengenal lebih dekat, kamu harus tahu nomor kontaknya dan seterusnya. Pokoknya harus akrab dengan wali kelas. Ya. Wali kelas 10 TAV itu dengan Bu Juanita Hari Prawesti. Itu kelas 10 TAV. Berikutnya adalah wali kelas 10 TKJ. Ya. Wali kelas 10 TKJ ini bersama dengan Ibu Inviolata Endang. Ya, wali kelas 10 TKJ. Berikutnya saya kenalkan wali kelas 10 Multimedia 1 atau biasa disingkat dengan 10 MM1, ya. Wali kelasnya adalah Ibu Francisca Ana Andriani, biasa dipanggil Bu Andri, begitu ya. Berikutnya wali kelas 10 Multimedia 2 atau MM2, itu dengan Bapak Apeles Hugo Sewan atau Pak Hugo, begitu ya. Itu wali kelas 10 MM2. Berikutnya wali kelas 10 MM3, ya. Jadi wali kelas 10 MM3 itu bersama dengan Bapak Agustinus Sunarko, ya, Bapak Agustinus Sunarko. Itu wali kelas 10 Multimedia 3. Berikutnya wali kelas 10 TPM atau teknik pemesinan, itu bersama dengan Bapak Sukadian atau Bapak Benediktus Sukadian. Itu wali kelas 10 teknik pemesinan. Berikutnya wali kelas 10 TKRO 1. TKRO 1 ya. Teknik kendaraan ringan otomotif. Singkatannya tadi ya. Enggak lupa kan? Tidak lupa kan? Nah, TKRO 1 itu dengan Ibu Agnes Kartika Ekasari. Itu TKRO 1. Kemudian kelas 10 TKRO 2
itu dengan Bapak Setioko Bonifasius atau Bapak Setioko, ya. Berikutnya kelas 10 Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, ya. Itu dengan Bapak Georgius Adi Purwantono atau biasa dipanggil Pak Gius, begitu ya. Berikutnya anak-anak, saya akan menyampaikan M yang kedua. Apa tadi M yang kedua? Masih ingat nggak? M yang kedua itu adalah pesan, ya, atau message. Ya. Kita pasti punya cita-cita. Juga kita bersama sebagai satu kesatuan dalam sekolah ini, ya, pasti punya cita-cita bersama. Ya. Ingin menjadi apa kita? Itu menjadi mimpi kita. Ya. Mimpi itu tadi adalah visi, ya, visi sekolah. Visi sekolah kita adalah lulusan yang kompeten di bidangnya dan berkarakter Vincentian. Lulusan yang kompeten di bidangnya dan berkarakter Vincentian. Ya, Anda ingat-ingat ya, anak-anak semua mengingat-ingat ya. Itu adalah visi sekolah ini, menjadi cita-cita kita bersama atau menjadi impian, ya, menjadi impian bersama. Kita tuh ingin supaya lulusan dari SMK Sinuis itu kompeten di bidangnya dan punya karakter Vincentian. Begitu ya, lebih jauh nanti pasti akan dikupas dan dijelaskan. Lalu usaha-usaha apa yang akan kita lakukan? Ya, usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai mimpi tadi itu namanya misi. Jadi misi itu adalah usaha yang akan kita lakukan, ya. Ada 4 hal yang sangat penting, ya. Yang pertama adalah para guru, karyawan, dan semuanya yang ada di sekolah ini akan berupaya mendampingi peserta didik, mendampingi kalian semua dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai keunggulan kompetensi. Ya, itu yang pertama yang harus diingat. Ya. Kata kuncinya keunggulan kompetensi. Karena hanya dengan unggul di bidang kompetensi, maka kamu akan memenangkan kehidupan ini. Nanti kalau lulus, itu kita masuk ke dalam sebuah persaingan yang luar biasa. Hanya dengan unggul di bidang penguasaan kompetensi, maka dia yang memenangkan persaingan itu. Ingat itu ya. Yang kedua, kami semua, para guru, karyawan, dan semua yang ada di sekolah ini, semua fasilitas, semua sarana prasarana akan difokuskan untuk mendampingi dan membimbing peserta didik atau kalian semua untuk menjadi manusia yang beriman, berkepribadian, berbudi luhur, sesuai dengan karakter Vincentian. Jadi yang kedua itu kata kuncinya adalah karakter Vincentian, berkarakter, ya. Karakter yang unggul, karakter Vincentian itu yang diharapkan nanti akan mengantarkan kamu semua, anak-anak semua, menjadi orang-orang yang bisa bersaing, ya, bisa bersaing untuk memenangkan kehidupan ini. Yang ketiga, kita semua, seluruh warga sekolah ya, itu akan melaksanakan perbaikan berkelanjutan, ya, dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Nah, anak-anak, kenapa demikian? Ya karena kita tidak boleh hidup itu stagnan, tidak boleh. Ya, sarana prasarana terus harus ditingkatkan.
sarana prasarana terus harus dipelihara. Apapun harus dikembangkan. Guru-guru terus harus dikembangkan. Nah, tadi saya bilang ya, guru-guru dan semua tenaga yang ada di sini perlu terus dikembangkan, di-develop. Bahkan karyawan itu pun perlu di-develop, dikembangkan. Bagaimana teknik-teknik terbaru ketika harus menghadapi berbagai tantangan pekerjaan yang ada. Nah, begitu ya. Apalagi di masa pandemi semacam ini. Kita sungguh-sungguh harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Yang keempat, itu adalah menciptakan lingkungan yang aman, bersih, hijau, teratur, dan sehat. Hanya dengan cara kita menciptakan lingkungan yang bersih, aman, teratur, dan sehat itu, maka kita bisa hidup sehat. Siapa yang bisa menciptakan itu? Semua warga sekolah. Tidak hanya karyawan rumah tangga, tidak. Tapi semuanya. Semuanya, ya. Semuanya punya tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang seperti diharapkan. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, setelah kamu nanti masuk dan menjadi siswa di SMK St. Louis, itu kita semua punya tanggung jawab, ya. Punya tanggung jawab supaya, khususnya supaya terus bisa maju, terus bisa maju. Lalu kenapa saya sampaikan demikian? Karena selama ini barangkali itu kita sudah lama ada di rumah di masa pandemi ini, kita banyak tinggal di rumah, semua pembelajaran dilakukan secara daring, dan mungkin kita sudah lupa. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah terus menyesuaikan dengan keadaan, ya, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi kalau tidak memungkinkan kita belajar di sekolah, ya maka ketika kita ada di rumah, kita punya tanggung jawab untuk tetap terus belajar, ya. Tidak kalau di rumah lalu melalaikan tugas-tugas pokok kita sebagai pelajar. Bukan seperti itu pasti. Pelajar SMK Sinus itu selalu bisa terus menyesuaikan, melakukan penyesuaian dengan situasi yang ada. Hakikatnya hidup itu selalu ada yang baru dan kita harus menyesuaikan dengan yang baru itu, termasuk situasi pandemi yang seperti kita hadapi bersama. Nah, sekarang kita sudah ada pada posisi yang, ya kalau kita ada di rumah, pada posisi yang nyaman, atau justru sebaliknya, pada posisi yang sudah bosan, yang ingin keluar dan ini segera masuk, ya. Lalu bagaimana dengan situasi yang demikian ini? Ya, anak-anak pasti kita ingin semuanya berjalan normal. Tetapi kalau situasi belum memungkinkan kita semua untuk ada di sekolah, untuk bertatap muka di sekolah, maka ya kita harus menyadari sungguh-sungguh, memaklumi dan tidak putus asa untuk tetap belajar di bawah bimbingan para guru di sekolah. Walaupun saya tahu, kita semua tahu, bahkan
sampai dengan saat ini saya belum pernah ketemu dengan kamu, atau para wali kelas ini belum pernah ketemu dengan kamu. Itu tidak menghalangi bagi kita untuk mengenal satu sama lain lewat berbagai media, lewat berbagai cara yang ada. Ya. Anak-anak, kita perlu keluar dari zona nyaman. Ya. Kalau selama ini barangkali kita masih merasa seperti pelajar SMP, sekarang kalian semua harus menyadari bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah naik tingkat, ya, ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya itu mengandung konsekuensi. Dari celana pendek ke celana panjang, itu ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu harus punya komitmen lebih, ya, harus punya komitmen lebih atas pilihan kita, terutama ketika kamu semua memilih SMK Sindri Surabaya sebagai tempat belajarmu. Pilihan itu sungguh harus diyakini, pilihan ini harus terus disemangati, sehingga pilihan itu menjadi pilihan yang benar dan tidak salah. Dan pilihan itu akan membawa kita ke dalam sebuah keberhasilan, akan menuntun kita ke dalam kesuksesan hidup kita. Kalau kita masih setengah-setengah, maka jangan disalahkan kalau sering kali kita harus menghadapi banyak tantangan dan hambatan kalau kita mau sukses. Ya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita meyakini ini, sehingga spirit, roh, dan semua energi kita arahkan dan kita fokuskan untuk belajar di SMK Sinwis selama kurang lebih 3 tahun. Semoga tidak ada yang 4 tahun ya, 3 tahun cukuplah. Ya. Dan saya sebagai bapakmu tentu berdoa dengan setulus-tulusnya supaya kamu semua berhasil dalam menempuh pendidikan, sehingga berhasil juga dalam mencapai cita-cita di SMK Sinwis ini. Anak-anak semua, setiap siswa bagaimanapun caranya harus ambil bagian, ya, harus ambil bagian dalam proses pendidikan di SMK Sinwis ini. Bagaimanapun caranya, cara yang paling sederhana adalah masing-masing punya tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh, baik secara teori ataupun praktek. Nanti akan diatur untuk selanjutnya mulai sekolah, supaya kita kompeten di bidang kita. Begitu ya. Berikutnya, kita juga harus dalam meyakini itu harus bahagia. Jangan sampai kita melakukan tugas kita dengan seolah-olah terbeban, itu enggak. Tapi harus dengan bahagia, dengan penuh semangat bahwa ini adalah pilihan hidup saya. Sehingga ketika harus menjalankan berbagai tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, itu maka kita menjalankan juga dengan senyum, dengan kebahagiaan. Anak-anak, selain itu saya kira juga jangan pernah melupakan doa. Apapun agamamu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Mari kita selalu mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, supaya setiap usaha-usaha kita itu sungguh-sungguh yang terbaik dalam hidup ini. Ya, itu adalah pesan, ya, pesan yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Berikutnya adalah material atau sarana prasarana tadi ya.
yang akan menunjang selama kamu belajar di sekolah ini. Tentu ada banyak fasilitas yang akan kita gunakan bersama untuk mengembangkan kamu semua. Terutama adalah fasilitas gedung sekolah. Ya, fasilitas gedung sekolah itu ada aula. Kita punya aula yang cukup besar untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian ada kelas-kelas, ruang kelas-kelas. Ya. Kemudian ada laboratorium, ada bengkel, ada perkantoran, ruang-ruang perkantoran yang dimanfaatkan untuk perkantoran. Ada ruang-ruang penunjang yang lain, misalnya ruang display, ruang doa, dan seterusnya. Nah, itu semua ruang-ruang yang ada itu kewajiban kita semua untuk memelihara dengan baik. Ya, kita pelihara dengan baik supaya memiliki usia yang cukup dan juga tetap bisa kita gunakan sehingga bisa membantu kelancaran kita dalam studi di sekolah ini. Anak-anak, selain itu kita juga punya lapangan olahraga. Ya. Kalau lapangan olahraga yang besar di luar, lapangan hijau untuk sepak bola, itu adalah lapangan bersama namanya. Itu lapangan bersama itu dipakai oleh sekolah-sekolah satu komplek. Karena selain kita, itu masih ada sekolah-sekolah lain yang juga menggunakan fasilitas lapangan hijau, lapangan sepak bola. Kamu juga boleh menggunakan itu, tentu secara terjadwal. Nanti akan diatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih jadwal pemakaian. Kita juga punya lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, dan seterusnya. Ada banyak sarana-sarana olahraga yang bisa kamu manfaatkan semua di sekolah ini. Ya, ada papan panjat misalnya untuk anak pecinta alam, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan supaya aktivitasmu menjadi aktivitas yang sehat. Ya. Berikutnya, selain itu masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini juga punya rumah retret atau rumah pembinaan di Prigen. Nah, rumah pembinaan di Prigen itu digunakan untuk pembinaan para siswa Yayasan Lasaris. Salah satu bagiannya adalah kita. Ya. Nah, tentu kamu harus mengenal semuanya. Nanti pasti ada tugas dari para pembina untuk mengenal ruang-ruang yang saya sebutkan tadi. Ya, saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah berjuang supaya kita sungguh-sungguh bisa mencapai apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.